Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagian keempat. Kesedihan Yakub semakin bertambah, namun tetap tidak berputus asa. Maka ayah mereka pergi meninggalkan anak-anaknya dan mulai menangisi Yusuf dan saudaranya sampai matanya buta karena rasa sedih yang mendalam. Lalu anak-anak mereka berkata, Demi Allah, kamu senantiasa mengingat Yusuf, sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. yakni sehingga badannya semakin kurus dan kekuatannya semakin lemah. Yakub menjawab, sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Maka Nabi Yakub meminta mereka mencari Yusuf dan saudaranya. Ia menyadari sebagai seorang mukmin bahwa dirinya tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya, anak-anaknya pergi menuju Mesir pada kesekian kalinya untuk mencari saudara mereka dan mencari sebagian makanan dengan membawa barang-barang yang kurang berharga. Ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka, sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf memberitahukan jati dirinya. Lalu Yusuf menimpali kata-kata mereka secara tiba-tiba dengan ucapan ini, Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatan kamu itu? Mereka pun balik menjawab. Mereka berkata, Apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, Akulah Yusuf, dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Maka saudara-saudaranya pun meminta maaf kepadanya dan mengakui kesalahannya. Lalu Yusuf memaafkannya dan memintakan ampunan kepada Allah untuk mereka. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka tentang ayahnya. Dari berita yang disampaikan, Yusuf mengetahui bahwa ayahnya telah buta matanya karena kesedihannya atas kehilangan Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkanlah dia ke wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Kemudian mereka membawa gamisnya dan keluar dari Mesir menuju kampung mereka di Palestina. Di tengah perjalanan, sebelum kafilah itu datang, Nabi Yakub telah merasakan wangi Nabi Yusuf. Ia berkata, Sesungguhnya aku mencium wangi Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, Demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Pertemuan Yusuf dengan ayahnya. Setelah berlalu beberapa hari, saudara-saudara Yusuf kembali kepada ayahnya dan memberitahukan kabar gembira tentang saudara mereka, Yusuf. Lalu mereka mengeluarkan gamis Yusuf dan meletakkan ke wajah ayahnya. Maka penglihatannya pun kembali normal. Ketika itu, saudara-saudara Yusuf meminta kepada ayahnya agar memintakan ampunan untuk mereka kepada Allah. Maka Nabi Yakub menjanjikan akan memintakan ampunan untuk mereka nanti di waktu sahur, karena waktu tersebut lebih mustajab. Selanjutnya, Yakub beserta anak-anaknya, Bani Israel, pergi meninggalkan Palestina menuju Mesir. Dan saat mereka masuk ke negeri Mesir, maka mereka disambut dengan sambutan yang besar. Yusuf juga memuliakan kedua orang tuanya dan menempatkannya di kursinya. Ketika itu, Yakub dan istrinya beserta 11 anaknya tidak sanggup menahan dirinya untuk sujud sebagai penghormatan kepada Yusuf. Dan ingatlah Yusuf
akan mimpinya terdahulu ketika ia masih kecil, dan bahwa matahari dan bulan adalah ibu dan bapaknya, sedangkan 11 bintang adalah saudara-saudaranya. Yusuf berkata, Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan, dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika Dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir, setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Yusuf ayat 100. Ketika Nabi Yusuf memegang pemerintahan Mesir, maka Yusuf menggunakan kesempatan itu untuk mengajak rakyatnya menyembah Allah. Dan setelah selesai urusannya, dan ia merasa bahwa hidupnya tidak lama, ia pun berkata sambil mengakui nikmat Allah, mensyukurinya, dan berdoa agar tetap di atas Islam sampai akhir hayat. Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Quran Surat Yusuf ayat 101. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Beliau menjawab, yaitu orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat berkata, bukan ini maksud pertanyaan kami. Beliau pun bersabda, yaitu Yusuf, seorang Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Kisah Nabi Yusuf ini secara panjang lebar disebutkan Allah dalam surat Yusuf. Selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.